warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafiqul Aziza. Saya dari Prodi Ahwalus Sosiah semester 1A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat, yaitu dengan judul Pernikahan Dini dengan Segala Kontroversinya. Hal yang akan saya presentasikan dalam hal ini adalah bagaimana analisis pernikahan dini menurut perspektif hukum negara, bagaimana analisis pernikahan dini menurut perspektif hukum Islam, dan faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu bagaimana analisis pernikahan dini dalam perspektif hukum negara. Pernikahan dini menurut Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 sampai 2. Ayat 1, pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 tahun. Yang kedua, dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1, pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Yang kedua yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pada pasal 6 ayat 1 sampai 4, yaitu yang menjelaskan bahwa syarat-syarat pernikahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Yang kedua, untuk melangsungkan pernikahan, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Yang ketiga, dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyampaikan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup dan atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Ayat yang keempat, yaitu dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyampaikan kehendaknya. Yang kedua adalah analisis pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. Dalam pandangan Islam, ukuran kedewasaan seseorang anak berdasarkan atas ukuran akil balik. Orang yang belum cukup umur atau masih di bawah umur dalam Islam disebut sabi, sedangkan yang tergolong dewasa disebut akil balik. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mencapai ba'ah, menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melakukannya, hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah SAW menggunakan kata pemuda, yakni orang yang telah mencapai masa akil balik dan usianya di bawah 30 tahun. Jadi pernikahan dini menurut pandangan Islam apabila pernikahan tersebut dilangsungkan pada usia di bawah 12 sampai 15 tahun bagi perempuan dan 14 sampai 17 tahun bagi laki-laki. Di atas umur tersebut, agama Islam bahkan sangat menganjurkan untuk dilangsungkannya pernikahan karena sudah dianggap mencapai akil balik. Pembahasan atau analisis yang akan saya jelaskan di sini adalah beberapa contoh faktor permasalahan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, yaitu yang pertama, faktor pergaulan bebas yang saat ini sedang marak-maraknya di kalangan para pemuda dan pemudi Indonesia. Mengapa banyak terjadi pergaulan bebas? Salah satunya adalah karena kurangnya faktor perhatian dari orang tua. Dalam hal ini menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas karena banyaknya orang tua yang kurang tegas dalam mendidik anaknya, atau dari salah satu orang tua ada yang tegas dan ada yang membebaskan, jadi anak memiliki tempat untuk bersembunyi di salah satu orang tuanya tersebut. Seperti contoh dalam daerah saya, si A, kita sebut perempuan ini, tadinya merupakan anak yang kalem, penurut dan lemah lembut. Setelah bertemu dengan si B yang laki-laki dan merupakan pacarnya sekarang, si A menjadi berubah gayanya, pergaulannya menjadi lebih bebas dikarenakan
kurangnya ketegasan dari orang tua sehingga sekarang si A sampai melakukan si A dan si B sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang kedua yakni faktor seksual. Dari yang saya amati di lingkungan tempat tinggal saya, faktor seksual ini cukup berpengaruh dalam masyarakat dewasa ini. Kurang lebih 4 tahun lalu di desa saya ada seorang anak yang kita sebut C, yaitu si laki-laki, dan dia bertemu dengan seorang gadis yang kita sebut D. Jadi mereka itu berpacaran kurang lebih 3 atau sampai 4 tahun. Dan suatu hari si D ini datang ke rumah si C bersama walinya dan mengatakan bahwa tengah mengandung anak si C. Jadi terjadilah pernikahan di antara keduanya. Waktu itu umur si C masih 17 dan si D 16. Jadi untuk melaksanakan pernikahan menurut negara belum bisa. Jadi mereka melaksanakan pernikahan siri. Umur mereka pun masih sangat muda. Pasti banyak pasang surut dalam pernikahan, banyak ketidakharmonisan dan banyak pertengkaran karena hal-hal sepele. Baru-baru ini saya mendengar dan saya mengamati bahwa si C dan D ini telah bercerai dikarenakan si D berselingkuh dari si C. Jadi di sini faktor seksual sangat berpengaruh dalam pergaulan bebas dan menjadikan terjadinya pernikahan dini. Dapat disimpulkan dari faktor seksual tersebut bahwa kebudayaan dan kebudayaan bangsa Barat telah menjamah di Indonesia, terutama dalam kalangan para pemuda dan pemudi. Jadi ini sangat berbahaya sekali dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi orang tua mungkin lebih bisa mempertegas dalam mendidik anak-anaknya. Selanjutnya, faktor yang sangat mendasar dalam pernikahan usia dini ini adalah faktor kekeluargaan atau nasab. Jadi banyak sekali masyarakat yang masih mempertahankan budaya dari keluarganya terdahulu, yakni salah satunya menikahkan anaknya dengan kerabat atau saudara sendiri. Jadi dalam hal ini mereka ragu untuk menikahkan anak mereka dengan orang yang belum diketahui asal usulnya, orang yang belum jelas asal usulnya, belum diketahui bibit, bebet, dan bobotnya. Jadi lebih baik para orang tua ini menikahkan anaknya dengan kerabat sendiri. Jadi ketika ada anak yang sudah mencapai usia pernikahan, walaupun masih muda sekitar 17 tahunan, mereka memaksakan anaknya untuk menikahkan dengan saudara-saudaranya atau kerabatnya yang sudah siap untuk menikah juga. Di sini mereka tidak memikirkan kondisi mental, psikis, dan psikologis anak. Apakah anak ini sudah siap membangun keluarga yang kekal abadi, membangun keluarga yang tentram dan bahagia. Jadi di sini orang tua hanya murni memperhatikan faktor kekeluargaan dan nasab. Faktor selanjutnya yakni faktor ekonomi. Adanya kebutuhan ekonomi atau yang sering kita sebut dengan materialistik. Hal ini juga menjadi mendasar dalam terjadinya pernikahan usia dini. Entah itu anak atau orang tuanya, jika sudah didesak dengan kebutuhan ekonomi, mungkin mereka akan mengorbankan dirinya untuk menjalani pernikahan dini atau untuk melaksanakan pernikahan dini, karena didorong oleh faktor kebutuhan keluarga atau faktor ekonomi tersebut. Demikianlah tadi analisis dari pembahasan pernikahan usia dini. Yang selanjutnya ini adalah dampak pernikahan usia dini itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama yaitu pernikahan usia dini
memiliki kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan pernikahan secara baik. Dampaknya yaitu pernikahan hanya membawa penderitaan. Yang kedua, pernikahan usia dini sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Dampaknya yaitu anak rentan terhadap penyakit. Yang ketiga, yaitu pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Dampaknya ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk sangat cepat. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi saya hari ini, bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang memiliki usia di bawah umur. Di Indonesia sendiri banyak terjadi pernikahan di bawah umur dengan berbagai alasan yang melatar belakanginya, mulai dari alasan orang tua dan juga masyarakat yang ikut menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Banyak akibat yang akan muncul karena terjadinya pernikahan dini yang disebabkan psikis dan psikologi pelakunya. Selain itu, aturan agama Islam dan negara tentang pernikahan tidak menjadikan mereka menghindari untuk melakukan pernikahan dini. Pelaku yang mungkin banyak merasa rugi dari pihak wanita dengan juga berdampak bagi keturunan mereka kelak. Banyak juga karena kurangnya kedewasaan keduanya berakhir dengan perceraian. Hal ini menjadikan bertambahnya angka perceraian di Indonesia kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.